Sebuah pernyataan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump kini mengancam akan mencabut dukungan Amerika Serikat terhadap Israel jika Israel masih berkeras ingin mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Donald Trump yang mengancam akan menarik dukungan Amerika kepada Israel jika tetap saja mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Amerika Serikat menentang ambisi Israel yang akan menduduki kembali jalur Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir. Hubungan Amerika dan Israel nampaknya mulai menunjukkan adanya ketidakharmonisan. Kegagalan akibat penaklukan Iran membuat Trump dan Netanyahu alami frustasi akibat gagalnya misi militer terhadap Iran. Operasi yang dimulai sejak 28 Februari 2026 itu gagal mencapai tujuan strategisnya, yaitu penggulingan rezim di Iran. Kondisi ini membuat Netanyahu dan Trump saling menunjukkan sikap saling menyalahkan. Potensi perpecahan ini juga diperparah dengan isu mengenai Amerika yang mulai menarik dukungan ke Israel. Trump bahkan menyatakan dirinya mungkin menjadi presiden Amerika terakhir yang akan mendukung Israel. Kekhawatiran ini dibuktikan dengan kritik keras beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat. Bahkan Presiden Barack Obama menuding Netanyahu sengaja menarik Amerika ke dalam konfliknya dengan Iran. Tudingan ini membuat suasana semakin memanas. Akankah aliansi Amerika-Israel akan mengalami perpecahan? Dan bagaimana nasib Israel jika aliansi tersebut benar-benar bubar? Cetak Gol coba merangkum runtuhnya aliansi Amerika-Israel di tangan Iran sebagai berikut. Kiamat aliansi Amerika-Israel gagal total taklukan Iran. Hubungan Amerika dan Israel akhir-akhir ini mendapatkan tantangan yang cukup berat. Pasalnya, kerjasama militer dan politik yang terjadi sejak lama ini berpotensi mengalami perpecahan. Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ini berakar dari kegagalan aliansi tersebut mencapai tujuan operasi. Operasi yang dimulai sejak Februari 2026 itu memang bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan di Iran. Sayangnya, meskipun pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei gugur, dalam serangan Amerika dan Israel tidak serta-merta membuat negara tersebut tunduk dan menyerah. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda akan menyerah, Iran justru menunjukkan reaksi keras. Menggunakan rudal dan drone canggihnya, Iran mengobrak-abrik wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Bukan hanya gagal menaklukkan Iran, kedua negara ini juga disalahkan banyak pihak atas krisis ekonomi dan politik di seluruh dunia. Memang pada awalnya Netanyahu meyakinkan Trump bahwa kekuatan militer Iran dapat dilemahkan. Bahkan ia juga mengiming-imingi jika Tehran dapat lumpuh dalam waktu singkat. Israel juga memberikan rincian data intelijen yang menunjukkan bahwa Iran sedang menghadapi kerentanan dan kondisi yang rapuh akibat serangan militer gabungan Amerika dan Israel. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa Iran mampu bertahan. Bahkan Iran sampai melancarkan serangan yang membuat Israel dan Amerika kocar-kacir. Melihat hal ini, Trump tampak kecewa akibat gagalnya misi militer tersebut. Bahkan dikabarkan jika Trump membatasi beberapa operasi militernya dan menunjukkan jika tidak senang terhadap Tel Aviv. Amerika dan Israel telah menyebabkan kekacauan di Timur Tengah. Operasi militer beberapa bulan ini menyebabkan krisis terbesar di Timur Tengah. Operasi militer antara Amerika dan Israel memicu ketegangan pula di luar kawasan, ancaman jalur pelayaran internasional hingga kekhawatiran atas konflik yang lebih luas. Semua itu terjadi akibat ditutupnya Selat Hormuz. Padahal beberapa kali kesempatan Iran sudah berbaik hati untuk membuka Selat Hormuz. Namun Amerika justru bermain-main dengan kebaikan hati Iran. Amerika yang merasa berkuasa menginginkan jika Selat Hormuz jatuh ke tengah negeri Paman Sam tersebut. Bahkan tidak jarang dalam beberapa kali kesempatan, Trump menunjukkan sikap arogannya. Kesombongan Amerika ini langsung dibalas instan oleh Iran.
Kegagalan menumbangkan kekuasaan di Iran dan gagalnya menaklukkan Selat Hormuz membuat hubungan politik antara Amerika dan Israel semakin memburuk. Meskipun hubungan strategisnya masih tampak kuat, namun kegagalan misi ini menunjukkan bahwa adanya potensi perbedaan kepentingan politik keduanya. Ketegangan ini juga sebenarnya membuat banyak pihak di dalam Amerika Serikat geram. Banyak pihak yang menuding Israel sengaja menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik yang tidak perlu. Banyak pihak bahkan menyatakan bahwa peperangan Israel dengan Iran bukan bagian dari peperangan yang seharusnya dilakukan. Penolakan ini muncul terutama dari kalangan tentara yang merasa peperangan itu bukan untuk membela Amerika, tetapi membela Israel. Hal ini kemudian divalidasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama. Melalui sebuah wawancara dengan The New Yorker, ia menyampaikan bahwa pihaknya kerap mendapatkan desakan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melancarkan serangan ke Iran. Selama masa jabatan 2 periode, Obama mengaku bahwa Netanyahu berulang kali menggunakan argumen dan pembenaran untuk menyerang Iran. Obama bertemu Netanyahu. Ia berusaha meyakinkan Amerika Serikat agar membombardir negeri Paramullah tersebut. Namun, desakan Netanyahu tersebut tidak digubris oleh Barack Obama. Presiden Amerika yang dijuluki sebagai Barry Obomber itu justru memilih pendekatan yang berbeda. Alih-alih menggunakan cara-cara militer, Barack Obama justru memilih jalur diplomasi dan negosiasi internasional. Benar saja, cara tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan adanya kesepakatan nuklir Iran atau yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action. Obama juga menambahkan bahwa besar kemungkinan Netanyahu menggunakan cara serupa terhadap Donald Trump. Apalagi Donald Trump dikenal sebagai tokoh yang cenderung responsif terhadap dorongan tersebut. Obama menuding Netanyahu sebagai dalang di balik desakan menyerang Iran. Perbedaan ini sebenarnya juga terjadi di era kekuasaan Donald Trump. Meskipun tokoh ini dikenal sebagai pribadi yang arogan, tetapi strategi operasinya tidak fokus hanya pada militer. Trump mengedepankan jalur diplomasi, sekaligus memberikan tekanan kepada Iran. Ini membuktikan dari upaya perundingan yang tetap dilakukan dan ditambah sanksi ekonomi. Trump sengaja menghindari perang secara terus-menerus. Ia memahami bahwa peperangan dalam jangka panjang membuat risiko semakin tinggi. Amerika juga berusaha membatasi pengaruh dari kelompok milisi Iran dan program rudal. Alih-alih membuat rezim itu langsung tumbang total, Trump justru menginginkan agar terjadi perubahan dari dalam. Namun, berbeda dengan sikap atau pandangan yang dilakukan oleh Netanyahu dan Israel, negara ini menekankan adanya strategi ofensif untuk melemahkan Iran. Bahkan lebih agresifnya lagi, Israel sampai melakukan penyerangan ke fasilitas nuklir, rudal, hingga komandan Iran. Israel berfokus untuk memusnahkan kemampuan militer Iran secara menyeluruh. Cara yang dilakukan oleh Israel ini ternyata beberapa kali membuat Trump berang. Misalnya saja ketika Israel menyerang infrastruktur energi Iran pada bulan Maret 2026. Trump menyebutkan bahwa itu bukanlah ide yang baik dan berpotensi menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Kemudian, pada tahun sebelumnya, yaitu bulan Juni 2025, Trump juga sempat mengecam tindakan Israel menyerang Iran setelah gencatan senjata diumumkan. Tindakan ini membuat Trump menjadi frustasi, apalagi setelah Israel beberapa kali melanggar gencatan senjata. Namun, sikap serupa juga sebenarnya dirasakan oleh Netanyahu ketika terjadi gencatan senjata pada bulan April 2026 membuat Israel kecewa. Netanyahu menganggap Amerika telah memutuskan secara sepihak kesepakatan politik antar mereka. Padahal Israel merasa bahwa keputusan gencatan senjata juga harus dibahas bersama dengan mereka. Bahkan, beberapa tokoh politik di Israel menyebutkan jika gencatan senjata itu adalah bencana politik dan gagalnya strategi aliansi Amerika-Israel. Ditikam dari belakang, Amerika mulai tarik dukungan ke Israel. Perpecahan ini nampaknya menjadi semakin nyata
ketika baru-baru ini Donald Trump menyampaikan pengakuan yang mengejutkan. Dalam sebuah percakapan singkat antara aktivis sayap kanan Laura Loomer dan Trump menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Yes, Laura. Thanks so much for having me here today. Now that the president has started the process of designating the Muslim Brotherhood as a foreign Islamic terrorist organization, will the Department of War still proceed with selling F-15 fighter jets to Qatar? And how will they be able to train Qatari pilots at their air base in Idaho if Qatar is included in the designation? Thank you for the question. We take very seriously our partnerships, and we always do thorough evaluations to make sure that they protect our intelligence, our operational security, and that they serve the best interests of the American people. The U.S. military has a long-standing partnership with Qatar, and we look forward to continuing that partnership at our air base in Idaho. And I would just point out that for reference, the Mountain Home, Idaho Air Base is not just Qataris that train there. There are also Singapore military folks that are there as well. So it is a base that we do a lot of foreign military training, and we are thankful for those partnerships, and we'll continue to evaluate all of those to make sure, again, that national security is protected. That is the Secretary's utmost priority. But given the fact that the Qatari royal family and Qatar itself is the biggest financier, along with Turkey, of course, the financier of the Muslim Brotherhood, would that relationship and partnership be reevaluated since the designation could possibly include Qatar? I'm not tracking any reevaluation at this time, but again, the Secretary really keeps national security top of mind, and this administration does as well, so we will always make sure that American assets are protected. She's actually That smile. That says Trump 2024. Thank you, Doug. Thank you. We love you. Yeah. Loomer yang merupakan salah satu tokoh pro-Israel di lingkaran Trump mengungkapkan kepada The New York Times bahwa dirinya sudah memperingatkan Trump tentang publik Amerika yang kehilangan kepercayaan kepada Israel. Ia menyampaikan pernyataan kepada Trump bahwa Anda mungkin akan menjadi presiden pro-Israel terakhir yang pernah kita miliki, ujar Loomer kepada Trump. Trump kemudian membahas singkat, Anda benar. Jawaban tersebut sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. Pasalnya, bahkan di dalam tubuh Partai Republik sendiri, dukungan terhadap Israel tidak sekuat dulu. Bahkan Loomer juga menyatakan agar Israel mulai bersiap menerima kemungkinan adanya penghapusan terhadap bantuan militer Amerika yang akan berakhir pada tahun 2028. Diperkirakan saat ini paket bantuan tersebut mencapai angka 38 miliar US dollar atau jika dirupiahkan sekitar 657 triliun rupiah. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Presiden J.D. Vance yang menyatakan bahwa dukungan ke Israel tidak bersifat mutlak. Jika kepentingan Amerika Serikat dan Israel sejalan, mereka akan bekerja sama. Namun terkadang mereka juga memiliki kepentingan berbeda. Dukungan yang awalnya keras disuarakan tersebut mulai berubah menjadi nada-nada kritik, bahkan dari internal Amerika Serikat sendiri. Bahkan baru-baru ini, Senator Amerika Serikat Bernie Sanders memberikan kritikan tajam kepada Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Sanders menuduh kedua pemimpin ini sebagai pihak yang menyebabkan perang berkepanjangan dan memicu krisis kemanusiaan parah. Sanders juga menyoroti bagaimana dampak perang yang menyebabkan kehancuran dan ribuan korban jiwa di Iran dan Lebanon. Penolakan dan kritikan keras juga muncul di kalangan masyarakat. Gelombang demonstrasi anti-Israel dan anti-perang terjadi sepanjang awal tahun 2026. Pemicu dari demonstrasi ini adalah keterlibatan Amerika dalam serangan gabungan ke Iran. Ratusan ribu orang turun di Times Square, Gedung Putih, Chicago, Los Angeles, dan Miami. Demonstrasi ini juga melibatkan puluhan veteran militer dan keluarganya yang melakukan aksi di gedung Cannon House Office Building di Washington, D.C. Tuntutan utama para demonstran ini adalah untuk mengakhiri perang, lakukan pemblokiran senjata ke Israel, dan menghentikan keterlibatan militer di Timur Tengah. Penghentian dukungan kepada Israel memang sudah menjadi isu senter beberapa bulan ini. Melalui informasi dari surat kabar Jerusalem Post diungkapkan bahwa terjadi perubahan mencolok antara hubungan militer antara Washington dan Tel Aviv.
Perubahan tersebut muncul di tengah gencatan senjata yang terjadi. Dalam perbincangan yang berbeda diketahui bahwa akan adanya penghentian bertahap terhadap bantuan militer Amerika ke Israel. Peralihan itu menyebutkan bahwa Amerika beralih dari pihak yang memberikan dukungan menjadi kebijakan pertahanan bersama. Hal ini menunjukkan pergeseran dukungan dari pendanaan langsung menjadi pembagian beban dalam proyek pertahanan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Amerika tidak akan memberikan dukungan secara penuh kepada Israel. Bukan hanya pengurangan di masa yang akan datang, potensi ini bisa saja berakhir dengan lepasnya dukungan kepada Israel. Dapatkan 4 piece kaos dalam pria berbahan adem dan nyaman, cek linknya di bawah ini. Israel diambang kehancuran, kekacauan dalam negeri tak terkendali. Perpecahan aliansi penghentian dukungan militer ini diperparah dengan permasalahan internal di Israel sendiri. Sepanjang bulan April hingga Mei 2026, Israel harus menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran penghentian perang. Warga Israel menuntut agar peperangan tersebut dihentikan, terutama konflik dengan Iran, Hezbollah, dan Hamas. Mereka merasa bahwa peperangan tersebut tidak membawa hasil dan beresiko tinggi merusak ekonomi negara. Bahkan, ada beberapa pihak yang menuduh perang tersebut hanya demi kepentingan politik Netanyahu semata. Demonstrasi itu bahkan diwarnai ketegangan. Polisi tidak segan-segan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memblokir jalan. Netanyahu juga menuntut agar Netanyahu mengundurkan diri dari pemerintahan. Aksi ini didasarkan pada kegagalan Netanyahu dalam menyelidik peristiwa 7 Oktober. Selain itu, Netanyahu juga sedang dalam masa-masa sidang atas gugatan hukum yang menjerat dirinya. Kasus korupsi dan penyelewengan jabatan membuat Netanyahu harus mengalami beberapa kali proses sidang. Netanyahu bukan hanya akan kehilangan jabatan politiknya, namun juga berpotensi mendapatkan sanksi pidana penjara. Kekacauan ini juga terjadi pada sektor militer Israel. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat satu permasalahan serius yang menjerat tentara Israel, yaitu gangguan kesehatan mental. Diperkirakan hingga Mei 2026, ada lebih dari 80.000 tentara Israel yang mengalami gangguan jiwa. Angka tentu saja akan terus mengalami peningkatan. Parahnya lagi, mereka yang sudah tidak bertugas dan memiliki gangguan kesehatan mental tetap dipaksa untuk ikut berperang. Alhasil, angka bunuh diri di kalangan tentara mengalami lonjakan serius. Sendal anti-slip yang sangat cocok digunakan pria ataupun wanita, cek linknya untuk dapatkan potongan harga. Itulah ulasan runtuhnya aliansi Amerika-Israel di tangan Iran. Akankah konflik tetap berlanjut dan berakhir pada perpecahan aliansi Amerika-Israel? Dan bagaimana cara Israel mengatasi hal tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.